Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nadifa dengan NIM 24042017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT tentang menganalisis area hukum dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana SDMT. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu ada objek hukum, subjek hukum, peristiwa biasa dan peristiwa hukum, hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Yang pertama kita masuk kepada materi, yaitu subjek hukum. Yang pertama ada individu. Individu ini mengacu pada individu atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban hukum sejak lahir hingga meninggal. Yang kedua ada badan hukum. Ini adalah organisasi atau lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum seperti perusahaan, yayasan, atau koperasi. Selanjutnya kita masuk pada objek hukum. Objek hukum ini maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat diatur oleh hukum dan menjadi sarana dari hak dan kewajiban. Objek hukum ini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua bisa jadi benda bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya kita akan membahas peristiwa biasa. Maksud dari peristiwa biasa ini adalah kejadian sehari-hari yang tidak memiliki konsekuensi hukum langsung, tidak menimbulkan akibat hukum, dan terjadi secara alamiah. Contohnya makan di restoran tanpa perjanjian, menonton TV, berjalan-jalan di taman. Selanjutnya ada peristiwa hukum. Maksudnya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Peristiwa ini bisa terjadi karena perbuatan manusia atau karena peristiwa alam, tetapi memiliki konsekuensi legal yang diakui oleh sistem hukum. Contohnya ada kelahiran, karena kelahiran itu membuat individu menjadi subjek. Selanjutnya ada pernikahan, yaitu karena mengubah status. Selanjutnya kita akan membahas hubungan hukum. Hubungan hukum adalah relasi atau keterkaitan antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh hukum, yang menciptakan hak dan kewajiban antar mereka. Hubungan ini diakui dan dilindungi oleh sistem hukum, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan ini dapat dituntut atau dipaksa untuk memenuhi kewajiban. Contohnya ada hukum kontrak, yaitu hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli. Ada hukum perdata, yaitu hukum antara pemilik dan penyewa. Hukum keluarga, yaitu hukum antara orang tua dan anak yang menimbulkan kewajiban dalam tanggung jawab pengasuhan. Yang terakhir yaitu ada hukum pidana. Maksudnya hubungan hukum antara negara dan pelaku kejahatan yang memiliki wewenang menghukum pelaku yang melanggar. Selanjutnya ada cakap dan kewenangan berhak. Pertama, maksud dari kewenangan berhak yaitu setiap manusia yang dilahirkan mempunyai kewenangan berhak sejak dia dilahirkan, sejak dalam kandungan sang ibu. Kewenangan berhak adalah kewenangan seseorang atau entitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang dianggap sah. Cakap yang berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum karena mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang memiliki keadaan cakap bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Syaratnya yaitu telah dewasa dan sehat pemikiran. Baik, hanya itu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.